berterima kasih untuk peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang tertulis. Pimpinlah kami dalam karya Roh Kudus, dan biarlah kami mengerti sabda-Mu, dan selanjutnya kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam kerja kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi mendengar GL atau MC atau apapun namanya lah, firman Tuhan. Allah sudah sebut firman Tuhan, hati saya bergetar. Tuhan, saya harus menyampaikan firman-Mu, dan saya tidak boleh menyampaikan hasil berpikir orang lain, termasuk hasil berpikir saya. Walaupun begitu, sebentar ada kemasan-kemasan yang di dalamnya adalah sabda dari atas dan sabda dari bawah. Gitu ya, maksudnya dari saya gitu. Baik, topiknya adalah iman yang ditantang. Bagian dari semangat kita yaitu kuat iman. Beberapa waktu yang lalu saya nonton YouTube. Lalu ada sebuah ceramah yang membuat saya berpikir dan berpikir ada benarnya. Dia bilang ketika kita orang beragama berada pada daerah kita, tempat kita yang katakanlah mayoritas untuk keyakinan tertentu, kita belum berpikir tentang teks yang kita baca. Apakah teks yang kita baca itu adalah teks yang benar? Kemudian penerima teks itu adalah memang betul-betul diutus oleh Tuhan. Kalau dia berkata saya tidak percaya, tapi saya tidak usah sebutkan nama. Saya sampaikan secara umum saja. Lalu dia bilang, kalau di negara kita mungkin iman yang ditantang belum kita alami. Tetapi ketika kita berada di tempat yang lain, kebetulan dia ada di Kanada, dia bilang di Kanada ini iman kita ditantang. Orang mulai berpikir, dan pada akhirnya dia akan meragukan kitab suci dan nabi, atau katakanlah siapapun yang diklaim diutus oleh Tuhan. Mengapa? Karena pada usia-usia tertentu orang mulai berpikir kritis. Saya pikir ya ada benarnya juga. Saya dulu berkata, waktu saya sekolah, saya karena berasa bahwa saya dari kampung, dari daerah yang jauh, dan juga kurang support begitu, walaupun ada saudara-saudara yang bisa, tetapi karena ini keputusan saya, sehingga sedikit saja hubungan. Lalu saya bilang, saya kecewa belajar teologi, sampai kepada buku-buku yang literatur saya baca, dan betul-betul menggoncangkan iman saya. Tapi kemudian saya merujuk kepada pengalaman saya. Tak ada alasan untuk saya tidak percaya Yesus. Mengapa? Karena sejak saya SMK dulu sembilan, saya mengalami perhatian Tuhan yang luar biasa, bahkan juga mujizat, sehingga tak mungkin saya tidak percaya Yesus Tuhan. Kalau saya boleh kecewa belajar teologi, tapi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak percaya Yesus. Baik, kita berlanjut. Sekarang. Ya, karena ini firman, maka kita harus mulai dengan ayat. Tapi kemudian saya tidak boleh milih ayat dan kutip-kutip pandangan orang lain. Maksudnya hal-hal yang bersifat motivasi. Baik, kita berangkat dari definisi yang diberikan oleh penulis Ibrani. Saya suka. Mau tidak mau saya suka, karena ini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan yang saya buat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang sifatnya ada tetapi dia roh atau rohani, tidak bisa kita lihat.
dari Bogor, ada firman dari Yerusalem. Maksudnya judul yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dia bilang itu firman dari Bogor. Maksudnya itu dirumuskan oleh tim, ya. Jadi ada firman dari Bogor, ada firman dari Yerusalem. Ya, iman yang ditantang. Tentu saya mulai dengan teks, maka saya bilang iman yang ditantang dalam teks. Teksnya apa tadi? Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Lalu bagaimana konsep saya tentang iman yang ditantang? Iman yang ditantang yang saya maksudkan di sini yaitu konsep yang mengabstraksikan sejumlah perilaku iman yang dipertanggungjawabkan dalam konteks ke dalam dan keluar komunitas. Jadi pertama, iman yang ditantang itu di dalam diri, tetapi yang kemudian yang kedua keluar, baik di lingkup kita maupun di masyarakat. Jadi iman yang ditantang itu dimulai dalam diri kita, pergumulan dalam diri kita, tetapi juga pergumulan yang kita hadapi di masyarakat di mana kita berada, atau di lingkungan kerja di mana kita berada. Selalu dan senantiasa kita berhadapan dengan iman yang ditantang. Ya, itu definisi saya atau konsep saya tentang iman yang ditantang. Kalau saya membagikan dalam teks dan dalam konteks. Oke. Dan ini bagian yang pertama. Mari kita memperhatikan satu persatu. Pertama, dalam soal penciptaan alam semesta. Saya kira kalau sekolah teologi orang tidak banyak ditantang dengan soal itu, penciptaan alam semesta. Tapi kalau dia sekolah di sekolah-sekolah disiplin ilmu lain, saya kira dia akan menghadapi banyak tantangan. Kalau di sekolah teologi tidak banyak menghadapi tantangan dalam soal penciptaan alam semesta, karena dia akan yakin betul sesuai dengan kitab Kejadian bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan Allah. Sehingga dari disiplin ilmu lain dia bilang orang teologi ini kok gampang sekali menjawab. Kita masih prosesnya susah, mereka sudah di atas jawabannya. Mereka bilang Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Gitu ya. Jadi iman membuat orang mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat atau ada yang nampak atau empiris, sesuatu yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat atau yang bersifat rohani. Bagi mereka yang mungkin belajar filsafat pasti paham bagian ini. Ya, kita lanjut. Masih dalam kaitan dengan yang pertama. Misalnya teman-teman kita atau mungkin saudara-saudara yang pernah sekolah, mungkin pernah diberi oleh gurunya, entah guru apa begitu, tentang teori Big Bang atau teori dentuman besar. Jadi alam semesta ini terjadi bukan seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian, mulai dari pasal 1 sampai pasal mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6 dan 7. Saya lihat ini proses Tuhan Allah menciptakan alam semesta secara waktu gitu ya. Waktunya juga diperhatikan. Jadi tidak langsung jadi, tetapi ada proses waktu begitu. Itu suatu saat kita akan bicara. Jadi ini merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi atau alam semesta ini mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta yang biasa dikenal dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Dari mana saya ambil? Dari Wikipedia. Saya cantumkan supaya saya tidak sebagai seorang pelajar, karena dalam capaian lulusan pembelajaran itu dihindari. Oleh karena itu dosen juga harus memberi teladan. Tidak boleh ada plagiat. Kalau ada sumber yang Anda kutip, sebutkan sumbernya. Ya, jadi teman-teman kita yang ada di universitas atau ada di sekolah-sekolah lain, pasti mereka akan mengalami pertama imannya menghubungkan dengan Kejadian pasal 1, tetapi ilmu pengetahuan menghubungkannya dengan teori Big Bang. Pasti akan mengalami apa? Goncangan-goncangan dalam iman. Suatu saat guru saya, guru biologi di SMP, dia bilang manusia itu dari monyet, tapi nanti ya kita lanjut. Dari kodok. Dari kodok. Ini teori Big Bang.
Dari mana saya ngambil? Itu ada suka itu. Jadi kira-kira ini terjadinya alam semesta ini seperti ini. Ada ledakan besar. Saya tidak tahu batu-batu yang besar itu datangnya dari mana. Saya waktu di Papua saya melihat bagaimana gunung-gunung diambil tanahnya untuk kemudian diuruk di mana itu. Saya lihat batu-batu yang besar, saya bilang luar biasa. Kalau tidak seperti itu mungkin struktur tanah akan bergeser dan akan membahayakan dua manusia. Maka saya bilang Tuhan Allah yang sangat ilmiah. Itu rambut jagung saja obat. Saya bilang luar biasa Tuhan Allah yang sangat ilmiah. Termasuk daun apa itu, daun Afrika yang di apa namanya belakang mahasiswa itu dah apa obat itu. Ya, kita lanjut. Ya ini tentang penciptaan khususnya manusia. Ya, ada pergumulan dalam kaitan dengan iman yang ditantang. Satu sisi secara rasional saya harus memikirkan tentang bagian ini, tetapi dari sisi yang lain saya dikaruniai iman. Jadi beginilah teori sampai terjadinya manusia. Saya kadang berkata kepada kepada mahasiswa, kalau sekiranya monyet-monyet diberi kemampuan berpikir, saya yakin PBB dipusingkan. Mengapa? Karena mereka bisa membuat senjata di hutan. Bahkan durian dan juga rambutan habis dijual oleh mereka. Entahlah dibawa ke pasar mana. Karena sangat cepat itu memanjat pohon daripada manusia. Ya, jadi seperti ini. Suatu saat waktu di SMB, guru biologi saya mengajarkan saya tentang teori. Masing-masing kami disuruh masuk ke kamar mandi. Kemudian keluar dengan pernyataan yang sama. Karena di kamar mandi itu masing-masing harus memegang apakah dia punya ekor buntu. Jadi masing-masing memegang itu. Masuk kamar mandi, pegang. Lalu keluar dengan kesaksian yang sama. Satu kelas itu dengan kesaksian yang sama. Betul Pak Guru, kami punya ekor buntu. Kalau tidak percaya nanti sebentar ke kamar mandi dicoba. Ada tidak ekor buntu itu? Gitu ya. Lalu teman-teman tapi ya mereka tidak menerima itu. Walaupun begitu sampai sekarang ya monyet tetap monyet, orang hutan tetap orang hutan, manusia tetap manusia. Amin. Jadi iman kita ditantang. Dalam teologi mungkin tidak terlalu banyak, tetapi di luar sana kita akan menghadapi dengan saudara-saudara kita yang ditantang dengan berbagai macam ilmu yang berkembang dan mungkin menjadi anggota gereja kita. Lalu bagaimana kita memberi jawab? Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak dosen, siapa tokoh, siapa penemu media pembelajaran? Waduh, ini soal yang bagus, ini soal yang keren. Tapi saya harus membaca literatur lagi. Karena saya sudah meninggalkan itu beberapa waktu, jadi saya harus baca lagi. Saya tidak boleh menjadi dosen killer. Semua saya tahu. Nah, kalau saya akui begitu, tidak berarti saya tidak punya wibawa. Saya punya wibawa. Karena saya orang yang bukan maha tahu. Tetapi jangan semua tidak tahu, itu juga tidak baik. Gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita tidak tahu dan kita terbuka bahwa saya masih berusaha untuk membaca studi literatur. Tapi jangan semua kita menjawab lalu menyesatkan orang. Nanti jawaban yang salah diteruskan. Baik, kita lanjut. Lalu dalam kaitan dengan agama lain, ya Kristen percaya ada Allah Tritunggal. Tapi agama lain mungkin agak sulit. Bahkan Allah Tritunggal itu sendiri orang-orang takut mengucapkan di komunitas-komunitas tertentu. Jangankan Allah Tritunggal, salam sejahtera saja dalam konteks-konteks tertentu orang sulit mengucapkan itu. Padahal ini istilah Indonesia. Itu bukan milik orang Kristen, itu milik orang Indonesia. Salam sejahtera itu. Ada orang begitu sulit mengucapkan itu. Mengapa? Karena takut. Salam sejahtera, ya. Yang mulai dari salam yang lain, baru nanti dia dari salam sejahtera. Itu satu sisi. Jadi, ketika kita berhadapan dengan keyakinan-keyakinan lain, memang iman kita ditantang. Allah Tritunggal mungkin kita tidak berani menyebut, apalagi Yesus Kristus. Kita mungkin tidak berani untuk mengucapkannya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita ditantang dalam soal ini.
Jadi bagi orang-orang Kristen, alam semesta diciptakan oleh Allah Tritunggal. Maka perhatikan secara baik pengakuan iman rasuli. Kami percaya Allah pencipta Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Maksudnya perjanjian lama ya, perjanjian baru ya. Karena ada orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Allah perjanjian lama itu kedudukannya sangat rendah. Sehingga pengakuan iman itu menyatakan kami percaya Allah yang disampaikan dalam perjanjian lama, tetapi juga dalam perjanjian baru sama. Iman yang ditantang. Jadi di tempat-tempat tertentu kita selalu berhadapan dengan iman yang ditantang oleh sesama kita, tetapi oleh orang-orang yang berbeda ya. Lalu poin yang kedua, iman yang ditantang dalam teks yang kita baca tadi. Pertama, dalam soal penciptaan, hanya karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Jadi perhatikan karena iman. Perhatikan baik-baik, karena iman. Kenapa kita hidup? Karena iman. Itu semangat pintu gerbang buat iman. Mempersembahkan korban yang lebih baik. Jadi karena iman, ia mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah. Kalau hal ini saya bilang yang maha baik. Jadi mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada yang maha baik. Karena apa? Karena iman. Jadi lebih baik. Perhatikan lebih baik. Jadi memberi sesuatu yang lebih baik. Kadang kalau dalam kantong berjalan itu lebih banyak pedang gitu ya. Lebih banyak pedang bermunculan. Manusianya jarang muncul. Lebih banyak pedang, mungkin karena teori cukup 2 pedang kan ya. Nah, itu hanya sering. Jadi Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Jadi karena iman. Jadi karena iman, Habel itu mempersembahkan sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik dalam diri kita? Yang kita mau beri kepada Tuhan. Apa yang lebih baik dalam diri saya? Lagi. Ya, bagaimana kita mengaplikasikannya? Bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu? Mempersembahkan korban yang lebih baik dalam konteks komunitas pintu gerbang kampus Santosa Asih. Ya, saya sebut demikian karena ya kita selalu keluar masuk itu ada pintu gerbang yang pintu di atas itu kampus Santosa Asih. Tadi saya diantar oleh teman saya, Gojek. Pak, ini kampus ya? Saya bilang, iya kampus. Mungkin dia terganggu kan? Kampus. Saya bilang, iya ini kampus. Dia tidak tanya lebih lanjut lagi. Dia hanya bilang, Pak ini kampus. Saya bilang, iya ini kampus. Kita belajar untuk melakukan sesuatu dalam kerja kita dalam kategori yang lebih baik. Tentu kita sedang belajar. Mahasiswa juga melakukan kegiatan belajar yang lebih baik. Kerjakan tugas yang lebih baik. Kerjakan paper yang lebih baik. Dosen juga demikian. Saya harus memberi sesuatu yang lebih baik. Ada dosen-dosen yang materinya sama dari tahun ke tahun. Suatu saat kami diajar oleh seorang dosen yang memang dia sakit-sakit. Dia datang dengan materi yang kertasnya sudah Anda tahu berapa abad yang lalu. Tapi ya Pak Edi ditanya, adik kami mengerti karena apa? Iya memang sudah tua kita, tapi orangnya keren begitu. Orangnya keren. Walaupun materinya sudah lama, tetapi otaknya sangat encer. Otaknya bagus dia. Memang orang tamatan buat diri dan gitu ya. Ya, jadi mari kita belajar memberi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik itu kita tafsirkan dalam diri kita. Apa yang lebih baik yang saya lakukan untuk lembaga saya, untuk tugas kerja saya, untuk dosen-dosen kita ditantang pendidikan. Pendidikan masih kosong. Kita semua ditantang. Jadi kalau kita bicara tentang mencari dosen teknologi 4.0,
kriterianya jurnal. Kosong. Lalu yang keempat, tak mempersiapkan bahtera atau teknologi atau tak bekerja supaya lebih gampang saya bisa menghubungkan dalam suatu aplikasi. Perhatikan kata taat. Taat mempersiapkan atau mengerjakan bahtera. Itu sesuatu yang memang di luar akalnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi Nuh dengan taat mempersiapkan. Suatu saat saya keluar dari lembaga saya yang lama. Saya keluar dengan hormat juga sih. Prinsipnya saya harus keluar melalui pintu, jangan melalui pintu belakang. Saya datang ke rumah ketua. Setelah berdoa sekian lama, sesuai dengan anjuran Bapak, saya memutuskan untuk resign dari sekolah ini. Berat memang, tetapi dia bilang ya, karena itu keputusan kamu, ya, menerima. Ya, jadi saya membuat surat dan saya angkat. Lalu saya kemudian Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam masa transisi? Saya kemana-mana rasanya mengerikan juga. Tidak mencukupi. Kadang ke salah satu tempat namanya di Cigalang, jauh sekali. Sampai di sana pulang itu nombok. Ya, kalau saya ke sana ngajar 2 mata kuliah dan 4 SKS dengan bayaran 15.000 per SKS, jadi 30, saya dapatnya 60. Makan lebih daripada itu, karena tidak mungkin kita beli makan sendiri. Yang belanja lebih, berbagi-bagilah, karena mayoritas mahasiswa itu dari kampung halaman kami, dari NTT. Ya bukan karena itu saya berbagi. Lalu saya pikir-pikir, waduh, ini perjalanan yang jauh dan melelahkan, dan selalu nombok. Lalu berikutnya akademik yang bilang, Pak, ngajar lagi? Saya bilang, saya cuti dulu, saya bilang. Karena apa? Ya, sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Tetapi kita mesti taat melakukan sesuatu. Lalu faktor itu mendorong saya untuk bekerja. Rumah saya buat di atas tingkat. Lalu setiap malam saya di situ saya pasang lampu. Kemudian saya cari di internet bagaimana kerja yang menghasilkan. Lalu istri saya bilang, kamu kerja ini, itu kapan kamu dapat hasilnya? Saya bilang, kamu seperti mau makan cabai saja, saya bilang begitu. Cepat dapat hasil. Saya tak bisa pikir ya benar. Tapi kemudian bulan September saya akan memeriksa apa yang saya tanyakan. Ada yang bisa saya cairkan begitu. Lalu saya hubungi ke situs yang saya ikuti itu. Saya bilang itu tolong dicairkan. Lalu saya pikir mereka bohong. Tiba-tiba benar juga. Mereka transfer ke rekening saya, PayPal, rekening online, PayPal. Ya tidak terlalu besar sih, sekitar 300-an. Tetapi itu hasil kerja berapa tahun itu? 2010 sampai 2018. Jadi jangan juga mahasiswa teriming-iming dengan iklan di internet yang kaya secara instan. Bohong. Itu harus melalui proses. Kerja melalui proses. Tidak bohong. Kemudian dalam bulan yang sama, saya kebetulan juga mengikuti AdSense. Saya juga kerja untuk lembaga. Semalam saya cek, ya 50.000. Mengapa 50.000? Karena satu orang yang menulis, yang blog yang selalu kita lihat. Coba kalau misalnya banyak orang yang tulis, mungkin bisa. Tapi karena hanya satu orang saja yang menulis, ya itu. Makanya kita pakai gratis. Tapi punya hasil. Ini suatu saat saya. Ya, jadi kita tak mempersiapkan sesuatu. Jadi ketaatan menjadi kunci bagi kita. Dalam iman yang ditantang juga membutuhkan ketaatan untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin sesuai dengan doa tadi ada kesulitan. Tapi ya, kita tetap taat. Oke?
dengan bagian teknologi, tak mengerjakan bahtera. Kan kita sekarang kan tidak mungkin mengerjakan bahtera itu, mau buat bahtera untuk kemana kan? Ke Nias, ke NTT kan sudah ada kapal, jadi tidak perlu lagi kita buat bahtera gitu kan, mau kemana gitu. Saya kagum dengan seorang mahasiswa yang menghubungi saya kasih sebuah situs yang bisa publikasi artikel. Mahasiswa siapa saja bisa publikasi di situ dan memang karyanya tetap dilindungi di OSFQ. Ini di Inggris, tentu saja di Inggris. Semalam dia WA ke saya, Pak, saya sudah memposting artikel saya di OSFQ. Saya bilang kamu bagus. Dari sekian mahasiswa kamu orang pertama. Saya bilang terus semangat dalam semangat ilmiah. Dia memposting eksposisi kalau tidak salah. Tapi saya sambut. Saya balas dia. Saya bilang kamu mahasiswa ya bagus. Kalau itu ditingkatkan, kamu menjadi dosen yang paling bagus. Kalau mau menjadi dosen, tingkatkan publikasi. Karena sekarang kalau Anda mau diterima di sekolah-sekolah tertentu, mereka akan tanya pertama, kamu punya karya ilmiah tidak? Kalau kamu punya karya ilmiah gampang diterima. Sekarang, baik di universitas, Anda akan ditanya. Ketika Anda melamar, Anda akan ditanya, kamu punya publikasi di jurnal ilmiah? Atau kamu pernah menulis buku? Kalau ada itu, kamu gampang diterima. Kemana-mana kamu gampang diterima. Ada seorang dari Papua, dari Wamena, dia diterima di STP Dokumen karena apa? Dia punya karya yang banyak sekali. Waktu ditanya, dia bilang, ya saya punya. Lalu saya pikir-pikir, ya ada benarnya. Karena apa? Waktu mengisi borak, itu salah satunya adalah apa? Jurnal. Jadi saya pikir-pikir, ada benarnya. Sehingga kemarin itu, dalam diskusi SPMI, saya bilang, penerimaan dosen, paling tidak satu poin itu, dia harus punya jurnal. Dia harus punya jurnal. Jadi syarat menerima dosen, paling tidak dia harus punya jurnal. Ya, lalu kemudian saya juga senang baca WA dari Pak David ya, YouTube. PT sudah punya YouTube, lalu Pak David bilang, ayo STT IKSR apa? Gitu ya. Ini menarik. Oh gratis kok, ini teknologi yang gratis. Gratis sekali punya pengaruh yang luar biasa di dunia. Bagaimana kita memanfaatkan ini? Kita memanfaatkan YouTube untuk menjadi sesuatu yang kudus, sesuatu yang spesial, khusus untuk publikasi apa yang kita kerjakan. Sekarang di dunia pendidikan itu mereka menggunakan YouTube, guru YouTube. Tapi juga kalau guru YouTube, peluang penghasilan juga besar di sini. Walaupun di Indonesia kecil pendapatannya. Oke, di bawah yang bagian terakhir ini saya sudah pernah juga. Bagian terakhir ini saya kagum karena kemarin hari Sabtu saya mengerjakan sesuatu. Tapi itu latihan. Latihan itu maksudnya nanti saya mau mengurus dia punya alamatnya. Lalu dengan tampilan yang saya sudah dapat. Bagus sekali. Tampilan itu bagus sekali. Nanti bisa dilihat tampilan. Jadi saya sebut latihan. Jadi kita bisa membuat YouTube. Kalau saya misalnya membuat YouTube SPMI bisa itu ranah saya. YouTube SPMI atau Facebook SPMI. Instagram, apalagi semua yang sifatnya apa? Media sosial kita. Tapi harus dipakai secara bertanggung jawab. Saya sampai sekarang Google belum menegur saya karena saya punya banyak email. Tapi Google belum menegur saya karena memang saya pakai untuk pendidikan. Mungkin ada 100 kan, di bawah 100 email kan saya punya. Tapi Google belum melakukan teguran kepada saya karena saya gunakan lebih baik. Ya, gimana ditantang dalam konteks? Ya ini kira-kira ini bisa agama, bisa biaya hidup juga ada tantangan besar bagi kita. Saya pergi ke kantor atau tidak? Ada tunjangan segala macam. Saya pergi ke kantor atau tidak? Ini semua juga menantang iman kita. Apakah tetap saya setia melakukan sesuatu? Transportasi bisa juga. Kadang pakai Gojek. Lalu biasanya kan ada di situ dibilang kasih tips dalam masa Covid ini. Dia dianjurkan untuk memberi tips. Lalu kadang saya kasih tips lalu saya pikir kan, wah ini kalau
Kembali lagi saya ingat yang ada di pintu gerbang. Saya memberi, mungkin tidak besar nilainya, tapi saya juga sedang mengamalkan apa yang menjadi semangat lembaga Mana Sejahtera. Kuota internet mahasiswa, ya iman ditantang. Kalau tidak cukup, jangan curi, gitu ya. Tetap tempuh cara yang wajar. Kirim link-link yang tidak merusak apa, merusak komputer orang lain, begitu ya. Ada promo segala macam, ya periksa dulu linknya, kira-kira itu membahayakan tak komputer orang lain. Ruang kerja, ruang kuliah kita karena COVID mungkin sedang tidak dipakai, tapi kemarin saya berpikir bagaimana kalau seperti Gojek begitu, ada pakai apa, pakai dari apa gitu. Kalau orang bisa belajar sama saja, tatap muka bisa. Wah kuliah, iman ditantang tidak mau kuliah. Tapi kan yayasan sudah nanggung ya, mungkin bagian-bagian lain, ya iman ditantang. Uang makan, iman ditantang. Sesama rekan kerja, ada yang bisa jadi lawan, ada yang bisa kawan, ada yang bisa tetap. Jangan salah mengerti lawan itu. Jadi ada yang bisa mendukung kita, tapi